Hello Story Lovers! Kali ini Amasto akan membagikan sebuah cerita klasik Jepang berjudul Momotaro. Dahulu kala, hiduplah sepasang kakek nenek petani. Sehari-hari mereka harus bekerja keras demi sesuap nasi. Sang kakek biasanya pergi memotong rumput untuk para petani di sekitar, dan sang nenek mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja di sawah kecil milik mereka sendiri. Saat itu musim panas hampir tiba. Pemandangan sekitar sangat indah. Pagi itu, entah mengapa mereka berdua merasa bahagia lebih dari biasanya. Kakek pergi ke bukit seperti biasanya untuk memotong rumput, sedangkan nenek membawa beberapa potong pakaian ke sungai untuk dicuci. Wanita tua itu menemukan tempat yang bagus di tepi sungai dan meletakkan keranjangnya. Kemudian dia mulai mencuci pakaian. Satu persatu pakaian diambilnya dari keranjang dan menggosoknya di atas batu. Saat tengah mencuci pakaian, tiba-tiba ia melihat buah persik raksasa mengapung di aliran sungai tersebut. Usianya telah mencapai lebih dari 60 tahun, tetapi di sepanjang hidupnya belum pernah ia melihat buah persik sebesar ini. Ia ingin mendapatkan buah persik itu, tetapi buah itu di luar jangkauannya. Lalu ia berkata, Hei buah persik, jika kau milikku, maka mendekatlah. Ajaibnya, buah persik itu perlahan bergerak menuju ke arah sang nenek. Dengan penuh sukacita, nenek mengangkat buah persik itu dari sungai dan bergegas pulang ke rumah. Ia menunggu kakek pulang dengan gelisah, sebab ia ingin sekali menceritakan apa yang ia alami kepada kakek. Begitu kakek tiba, nenek dengan semangat mengatakan ia menemukan hadiah yang bagus untuk kakek. Lalu ia berlari ke kamarnya dan mengeluarkan buah persik raksasa itu. Anehnya, buah ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menunjukkan buah itu pada kakek dan berkata, Lihatlah, apakah kau pernah melihat buah persik sebesar ini di sepanjang hidupmu? Kakek merasa takjub dan berkata, Wah, ini memang buah persik terbesar yang pernah saya lihat. Di manakah kamu membelinya? Nenek menjawab, Saya tidak membelinya. Saya menemukannya di sungai ketika saya sedang mencuci. Lalu nenek menceritakan keseluruhan ceritanya. Kakek merasa sangat gembira dan bersyukur karena nenek menemukan buah raksasa itu. Karena mereka sudah lapar, mereka pun memutuskan untuk makan buah persik itu. Kakek mengeluarkan pisaunya dan meletakkan buah itu di atas papan. Ketika hendak memotongnya, dengan ajaib, buah itu terbelah menjadi dua dengan sendirinya. Dan dari dalam buah itu, keluarlah seorang anak laki-laki yang sehat. Kakek dan nenek sangat bersukacita karena telah lama mendambakan seorang anak. Setiap hari mereka berdoa agar diberikan seorang anak. Kemudian mereka menamai anak tersebut Momotaro. Momo berarti buah persik, dan nama Taro adalah nama yang umum untuk anak laki-laki di Jepang. Dalam waktu singkat, Momotaro telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Meski usianya masih sangat muda, namun Momotaro sangat bijak dan pemberani. Dia tidak mengenal rasa takut. Suatu hari, Momotaro mendengar kabar bahwa ada sekelompok setan yang datang ke desa-desa untuk mengganggu dan merampas harta milik para penduduk desa. Setelah puas merampok, mereka pulang ke Onigashima atau Pulau Setan dengan membawa hasil rampasan mereka. Momotaro merasa geram dan memutuskan untuk pergi ke pulau itu untuk membasmi setan tersebut. Kemudian dia meminta izin kepada kakek dan nenek. Sebagai orang tua, tentulah mereka khawatir akan keselamatan anaknya. Namun, melihat Momotaro telah memiliki tekad yang kuat dan mengingat bahwa Momotaro bukanlah anak biasa, kakek dan nenek pun akhirnya merestui kepergian Momotaro. Mereka percaya Momotaro mampu mengalahkan para setan itu dan kembali kepada mereka. Keesokan harinya, Momotaro bersiap untuk pergi ke Pulau Oniga. Nenek membekali Momotaro dengan sekantung kue kibi dango buatannya sendiri. Sedangkan kakek membekalinya dengan sebilah katana dan membuatkan sebuah papan nama besar bertuliskan Nippon Ichi, yang berarti nomor 1 di Jepang. Momotaro pun berpamitan dan memulai perjalanannya menuju Pulau Oniga. Saat tengah berjalan meninggalkan desa, tiba-tiba datanglah seekor anjing menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawa Momotaro.
Momotaro mengatakan bahwa di dalamnya ada kue kibidango yang sangat enak. Kemudian si anjing meminta kue kibidango tersebut dari Momotaro, dan Momotaro memberikan satu buah kue pada anjing tersebut. Si anjing menikmati kuenya dengan lahap. Seusai memakan kuenya, si anjing bertanya kepada Momotaro hendak kemanakah ia pergi. Lalu Momotaro menjawab, ia akan pergi ke Pulau Oniga. Mendengar hal itu, lalu si anjing berkata, Kalau begitu, aku akan menemanimu ke pulau itu. Momotaro dan anjing itu pun meneruskan perjalanan. Namun tak lama mereka berjalan, tiba-tiba datanglah seekor monyet yang menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawanya. Momotaro menjawab bahwa di dalamnya terdapat kue kibidango yang sangat enak. Si monyet bertanya apakah ia boleh mencicipi kue itu, dan tentu saja Momotaro memberikan satu buah kue pada monyet itu dengan senang hati. Si monyet dengan gembira melahap kue tersebut dan bertanya kemanakah mereka hendak pergi. Momotaro menjawab, mereka akan pergi ke Pulau Oniga. Si monyet tertarik untuk ikut pergi dan berkata, Aku juga mau menemani kalian pergi ke pulau itu. Lalu Momotaro, anjing, dan monyet pun meneruskan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba seekor burung terbang menghampiri Momotaro. Burung itu menyapa Momotaro dan menanyakan apa isi dari kantong makanan yang dibawanya. Momotaro kembali menjawab bahwa di dalamnya terdapat kue kibidango yang sangat enak. Si burung pun meminta kue itu dan tentu saja Momotaro dengan senang hati memberikan satu buah kue kibidango itu kepada si burung. Setelah menyantap kuenya dengan lahap, si burung bertanya hendak kemana mereka pergi. Momotaro kembali menjawab bahwa mereka akan pergi ke Pulau Oniga. Mendengar hal itu, burung pun dengan antusias berkata, Aku juga mau ikut dengan kalian ke pulau itu. Momotaro akhirnya melanjutkan perjalanan dengan anjing, monyet, dan burung. Pulau Oniga terletak di tengah lautan, dan untuk mencapainya, Momotaro dan ketiga hewan tersebut harus menyeberangi lautan yang luas. Sesampainya di tepi laut, Momotaro dan ketiga hewan tersebut menaiki perahu untuk bisa mencapai pulau tersebut. Di tengah perjalanan, Momotaro meminta si burung untuk terbang dan memantau situasi yang ada di pulau tersebut. Tak lama kemudian, si burung kembali dan memberi kabar bahwa pulau itu sudah dekat, dan para setan saat itu sedang berpesta dan mabuk-mabukan. Tak lama berselang, mereka pun tiba di pulau itu. Momotaro dan ketiga hewan itu langsung menyerbu masuk ke tempat para setan berada. Para setan yang tengah berpesta tampak mabuk dan tidak sadarkan diri. Inilah kesempatan yang bagus untuk menyerang, pikir Momotaro. Dengan lantang, Momotaro berteriak, Aku, Momotaro, orang terkuat nomor 1 di Jepang. Enyahlah kalian semua. Setan-setan itu pun terbangun dengan kaget melihat kedatangan Momotaro. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Dengan giginya yang tajam, si anjing bertarung dengan menggigit para setan itu. Si monyet melawan setan dengan cakarnya yang kuat dan tajam. Si burung menggunakan paruhnya yang kuat untuk mematuk lawan. Sedangkan Momotaro dengan kekuatan dan pedangnya bertarung melawan setan-setan itu. Dalam sekejap saja, setan-setan itu kalah dalam pertarungan itu. Mereka menangis dan memohon ampun kepada Momotaro. Momotaro kemudian mengancam akan kembali untuk menghabisi mereka jika mereka melakukan hal buruk lagi. Akhirnya Momotaro berhasil mengalahkan para setan itu. Dan bukan hanya itu, Momotaro pun membawa kembali semua harta benda milik penduduk yang telah dirampas para setan. Lalu Momotaro pun kembali ke desa. Mendengar kabar bahwa Momotaro telah kembali dengan selamat dan menjadi pahlawan desa, kakek dan nenek pun sangat bahagia dan bangga. Para penduduk desa menyambut meriah kepulangan Momotaro. Kini mereka dapat hidup tenang dan damai. Sekian cerita Amesto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.